Perhatian seluruhnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas dulu ya. Alfa Ardiansyah ada. Alisa kemudian Feni Yayang Sudrajat. Ya, alhamdulillah. Yang akan kita pelajari itu adalah pengukuran atau fungsi dari alat labu ukur atau nama lainnya apa? Labu volumetri. Ya, biasanya labu ukur atau labu takar. Ya, pengukuran penakaran. Ya, kemudian labu volumetri. Nah, sekarang Ibu ingin meminta laki-laki nih ya, coba Rizky ya, ambilkan alat di lemari alat, mana sih yang disebut sebagai labu ukur? Coba. Nah, betulkah ini yang disebut labu ukur? Ya, betul. Ada tidak labu ukur dengan volume yang lain? Ambil, cari. Ada? Mana coba cari. Nah, cari berarti yang lainnya. Ada Bu? Coba sini. Perlihatkan ke temannya. Tuh, kita bandingkan ya. Siapa yang mau menyampaikan tujuan penggunaan labu ukur? Ah, bagus. Tidak. Untuk mengukur volume cairan dan tingkat penelitian yang sedang menggunakan gelas ukur. Jadi, gimana nih? Ada dua sekarang. Untuk mengukur penelitian suatu larutan, tapi menggunakan gelas ukur. Ya, tidak apa-apa. Itu jawaban dari Linda. Yang lain Ricky tadi sudah mengajukan tangannya. Untuk membuat konsentrasi larutan yang bersifat pekat. Ya. Oke, itu jawaban dari Ricky. Ada lagi yang lain? Barangkali ada yang sudah baca sumber lainnya ya, Reina. Untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Nah, sekali lagi, Reina. Untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Betul, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban menurut Reina, ya. Tapi tadi Ibu berikan apresiasi bagus. Linda dengan Ricky sudah mau menjawab, ya. Applause dulu semuanya. Fungsinya berarti kita akan menyiapkan atau mengukur suatu larutan dengan konsentrasi tertentu dan tepat akurat, ya. Nah, terus biasanya larutan yang disiapkan itu disebutnya sebagai larutan baku. Jadi larutan standar yang selanjutnya akan digunakan dalam analisis volumetri. Misalkan ya, larutan baku untuk titrasi asam basa. Siapkan dulu di sini. Ya. Terus dengan akurat berarti dengan volume 250 ini ada tanda keakuratannya. Siapa yang mau maju ke depan untuk menunjukkan tanda akurat? Ya, coba laki-laki Ibu minta dari kelompok belakang, belum dari sebelah kanan atau tengah, boleh? Ricky boleh ke depan, ya. Silakan pilih, ada dua. Ricky mau menunjukkan yang mana? Nah, perlihatkan ke teman-teman. Coba, berarti begini. Ya, tunjuk sama Ricky mana tandanya. Terlihat seperti apa, Ki? Garis melingkar. Ya, melingkari seluruh bagian leher
leher dari labu ukur ini ya. Putus nggak? Enggak. Ya, jadi dia melingkar. Terima kasih Riki. Duduk lagi. Apa sih fungsinya? Kenapa dia harus melingkar? Kenapa tidak dituliskannya di depannya saja satu garis begini? Biar tepat, Bu. Nah, betul tadi biar tepat ya. Karena kita ingin memiliki keakuratan tinggi. Berarti ketika dimasukkan cairan, kalau garisnya melingkar, kita mengukurnya pun akan tepat ya. Tapi kalau hanya bagian depannya saja ada garisnya seperti kemarin gelas ukur ya atau bulet misalkan ya. Nah, itu ya berarti keakuratannya kurang dibandingkan dengan labu ukur ini. Ya, itu fungsinya. Terus sekarang bagaimana urutan kita menyiapkan atau mengukur larutannya? Berarti, coba lihat di sumber kalian ya, di buku, kemudian materi modul yang sudah ada ya. Kemarin Ibu berikan sebagian. Coba. Yang pertama itu berarti kita menyiapkan apa dulu? Apa yang harus kita lakukan untuk suatu zat? Terus yang kedua, Melarutkan bahan air terlebih dahulu ke dalam gelas kimia. nah betul, melarutkan terlebih dahulu ke dalam gas kimia itu lebih baik daripada menuangkan zat tersebut ke dalam labu ukur. Ya, nih, misalkan ada zat langsung aja dituangkan ke sini, bisa. Tapi kalau Ibu lebih baik kalian melarutkan
menimbang zat, melarutkan zat tersebut, memindahkan larutan. Coba ambil di lemari peralatan, ya. Nah, ambil berarti gelas ukurnya, ya. Ambil gelas ukurnya. Mana? Coba kemarin kita sudah praktek loh gelas ukur, jadi jangan lupa lagi. Panjang, kayak Ya, bagus. Cukup nggak? 50 ml itu berapa ukurannya? Bagus. Tepat ya? Jadi, kalau kita ingin mengukur 50 ml, sebaiknya kita pun gunakan gelas ukurnya 50 ml. Jangan yang lebih besar. 100 ml itu nanti ketepatannya berkurang. Tersebut membahayakan, kalian celupkan peluru, nanti keluar. Wow. Ya, jadi hati-hati. Sudah. Cukup atau ada lagi coba yang ketinggalan? Ibu sebutkan zatnya sudah siap. Kemudian ada batang pengadu, ada gelas kimia, ya, ada gelas ukur, ada lampu ukur, ada corong, ada botol semprot. Berarti semua temannya harus bisa, semuanya harus teliti. Tidak perlu sampai penuh, bisa yang penting ada untuk memudahkan mengambil air. Sudah tepat tuh. Nah, tuh udah tuh. Dah. Oke, silakan larutkan. Ayo. Sudah, ya. Ya, berarti larutkan sampai semua zat terlarut tersebut homogen dengan pelarutnya, ya. Tidak perlu takut-takut neta, ya, karena itu bukan larutan yang akan menjadi bom, ya. Kita mengaduk kemudian tiba-tiba langsung boom gitu ya, tidak, ya. Jadi larutkan saja. Nah, siapkan berarti bagus. Nah, coba bagaimana menuangkannya? Tidak perlu disaring ya, karena sama ini larutan baku, jadi sudah standar larutannya. Teruskan semuanya, karena kan itu baru 50 ml ya. Sip. Bagus ya, dibilas lagi, bagus gitu ya. Jadi siapa tahu ada zat yang masih tertinggal di gelas kimia tersebut. Sudah cukup? Boleh satu kali lagi. Awas. Sip. Ya. Kemudian tambahkan sejumlah pelarut ya sampai tanda batas. Nah, hati-hati. Coba dicek oleh Denny. Coba up, luas. Nah, ya. Coba terlalu banyak atau tapi kayaknya pas deh. Ya, pas ya meniskusnya ini. Nah, jangan dulu diangkat. Jadi ingat ya, kita tunggu sampai semuanya itu menetes. Ya, iya. Jadi
untuk menambah keakuratan kita masih ada nih yang menempel di dinding corong, kemudian di dinding labu ukurnya, ya. Didiamkan dulu, bahkan ada tujuan lain agar suhunya sama dengan suhu kamar, suhu tempat kita praktek sekarang, ya. Jadi suhu ruangan itu tepat sehingga tidak ada lagi perpindahan panas dari hasil reaksi. Jelas? Ibu rasa cukup sudah. Sekarang tinggal dikocok. Gantian. Deni. Gimana cara mengocoknya? Ya, tutup dulu. Kocok. Bagus, ya. Jadi dikocok, goyangkan dulu, baru dibolak-balik agar homogen, ya. Nah, betul, ya. Terus kalau tadi kita menggunakan yang besar 250 ml, tapi kalau gelas ukurnya itu lebih besar, labu ukurnya itu sekitar 2 liter, kan itu berarti lebih besar, lebih panjang lehernya gitu ya, besar. Nah, jadi ya nanti kita menggoyangkannya itu, membalikannya itu tidak hanya seperti tadi. Coba Deni kayak gimana? Nah, betul ya. Ditutupnya selalu dipegang agar dia tidak lepas, tapi memudahkan, dibantu dengan apa ya? Ini namanya itu lengan, ya. Nah, begini. Ya. Jadi tidak hanya menimang bayi ya, Ibu, tapi bisa juga menimang lambung. Tinggal untuk digunakan. Ya. Siapa yang masih bingung? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Nah, berarti kalau gitu semuanya praktek setiap kelompok, ya. Silakan berarti bawa dulu peralatan per kelompok, ya. Ini dibawa dulu berarti ke kelompoknya Rena. Silakan. Di sini aja lah, sudah. Kalian duduknya di sini, ya. Gantian berarti ini ada pertanyaan bagus dari kelompoknya Riki, ya. Mohon perhatian. Tuh. Jadi dengarkan. Ini ada pertanyaan dari Riki, katanya, Bu, ini gimana nih di leher labu ukurnya itu ada masih ada airnya, masih ada tetesan-tetesan air yang menempel di dinding lehernya. Nah, apakah ini berpengaruh tidak terhadap pengukuran? Dia akan berpengaruh karena apa? Kalau misalkan dengan gaya gravitasi didiamkan, ya, berarti kan nanti gelembungnya itu, perhatikan, ya, kalau didiamkan itu nanti si air yang menempel di leher ini dia kan lama kelamaan akan turun, betul nggak? Ya, kalau dia turun istilahnya 1 tetes saja, berarti akan mempengaruhi pengukuran. Oleh karena itu sebaiknya, Riki, kamu yang bertanya berarti harus memperhatikan. Jawabannya kita bersihkan, kita kering, dia lembut.